wanita pemikat, penggoda malaikat hingga bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah ini terdapat di dalam kitab Tafsir At-Tabari yang bernama Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tatkala menafsiri surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Rawa Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbasin wa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma annahuma qala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya beliau berdua telah berkata, lamma kathura banu Adam wa asaw afrajallahu as-samaa'a li malaikatih. Tatkala anak cucu Adam telah menjadi banyak di muka bumi dan mereka anak cucu Adam itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah membuka langit untuk para malaikatnya yang duruna ila a'mali bani Adam. Para malaikat melihat kepada perbuatan anak cucu Adam. Falamma absaruhum ya'maluna al-khataya qalu. Lalu tatkala para malaikat melihat anak cucu Adam berbuat pada perbuatan salah dan dosa, maka para malaikat berkata, Ya Rabbi, haula'i banu Adam alladzi khalaqtahu biyadik. Wahai Tuhanku, mereka itu anak cucu Adam yang Kau telah menciptakan dengan tanganmu sendiri. Wajadda lahum malaikatak, dan Engkau telah perintah para malaikatmu agar sujud kepada Nabi Adam. Wa 'allamtahu asma'a kulli syai'in, dan Engkau telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama setiap sesuatu. Ya'maluna bil khotoya, tetapi anak cucu Adam berbuat pada perbuatan salah dan dosa. Rabbana ala tuhlikuhum, wahai Tuhan kami, mengapa Engkau tidak menghancurkan mereka? Mengapa Engkau tidak membinasakan mereka? Fa'auhallahu ilal malaikati, lalu Allah memberikan wahyu kepada para malaikat, Inni law anzaltu syahwata wa syaitana fi qulubikum, sesungguhnya aku kalau seandainya menurunkan oleh aku pada syahwat dan pada syaitan di dalam hati kalian, wa nazaltum ilal ardi, dan kalian turun ke muka bumi, la amiltum mithlam a'malihim, sungguh kalian wahai para malaikat akan berbuat seperti perbuatan mereka anak cucu Adam. Qalu, para malaikat berkata, Subhanak ma kana yambagi lana, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah perbuatan itu patut bagi kami. Fa umiru ay yakhtaru min afdalihim yuhbatu ilal ardi, lalu para malaikat diperintahkan agar mereka memilih yang seutama-utamanya mereka untuk diturunkan di atas muka bumi. Fakhtaru Harut wa Marut, lalu para malaikat memilih malaikat yang bernama Harut dan Marut. Fa uhbita ilal ardi, lalu Harut dan Marut diturunkan di atas muka bumi. Wa uhilla lahum ma fiha min syai'in,
dan dihalalkan untuk Harut dan Marut segala sesuatu di muka bumi, ghaira alla yusyrika billahi syai'an, selain mereka berdua tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yasrika wala yazniya, dan mereka tidak boleh mencuri dan juga tidak boleh berzina, wala yashrabal khamra wala yaqtulan nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka berdua tidak boleh meminum khamr dan juga tidak boleh membunuh jiwa manusia yang Allah telah mengharamkannya kecuali dengan kebenaran. Famastamarra hatta unzilatiz zuhratu ilaihima fi surati imra'atin min ahli Farisa. Lalu keduanya Harut dan Marut tinggal di muka bumi sehingga diturunkan az-zuhratu terhadap bintang kejora ilaihima kepada keduanya Harut dan Marut fi surati imra'atin, di dalam bentuknya seorang wanita min ahli Farisa, dari penduduk Persia. Wa qad qusima laha nisful husni, dan sungguh telah diberikan kepada wanita tersebut separuh kecantikan. Yuqalu laha Yadkhad, yang dia dijuluki punya nama Yadkhad. Falamma absaraha arada biha zinan, lalu tatkala keduanya Harut dan Marut melihat wanita itu, maka keduanya menginginkan pada wanita itu untuk berbuat zina. Faqalat, lalu berkata oleh wanita cantik itu, la, tidak, aku tidak mau berbuat zina dengan kalian berdua, illa an tusyrika billahi syai'a, kecuali kalau kalian berdua mau menyekutukan Allah dengan sesuatu, wa tashraba al-khamra, dan kecuali kalau kalian berdua mau meminum khamr, wa taqtula an-nafsa, dan kalian berdua mau membunuh jiwa, wa tasjuda li hadas sonami, dan kalian berdua mau bersujud kepada patung ini. Faqala ahaduhuma lil akhari, lalu salah satu kedua malaikat itu berkata kepada temannya, irji' ilaiha, kembalilah oleh kamu kepada wanita itu. Faqalat, lalu berkata oleh wanita cantik itu, la, tidak, aku tidak mau berzina dengan kalian berdua, illa an tashraba al-khamra, kecuali sekiranya kalian berdua mau minum khamr. Fasyariba hatta thamila, kemudian kedua malaikat itu meminum khamr sehingga keduanya mabuk berat. Wa dakhala alaihi masailun, dan masuk pada keduanya malaikat Harut wa Marut, sailun, oleh seorang pengemis. Faqatalahu, lalu membunuh oleh Harut dan Marut kepada pengemis itu karena ketahuan dan takut kalau aibnya disebarkan. Falamma waqa'a fi ma waqa'a minasyarri, lalu tatkala telah terjatuh oleh kedua malaikat itu di dalam sesuatu yang terjatuh dari sebuah keburukan, afrajallahu samaa'a limalaikatihi, lalu Allah membuka langit untuk malaikatnya. Faqalu, lalu berkata oleh mereka para malaikat, subhanaka kunta a'lamu, maha suci engkau ya Allah, ada oleh engkau yaitu lebih mengetahui. Inilah sebabnya apabila menyepelekan, menganggap enteng dosa minum minuman keras, tetapi setelah minum kemudian mabuk berat, akhirnya dia melakukan rentetan dosa dan dosa. Harut dan Marut, dua malaikat itu, melakukan perzinahan setelah mabuk berat, kemudian dia juga membunuh jiwa manusia yang tidak berdosa, dan dia melakukan dosa paling besar, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Harut dan Marut disuruh memilih antara siksa dunia ataukah siksa akhirat. Harut dan Marut memilih siksa dunia. Kemudian Harut dan Marut disiksa, kedua kakinya diikat, kemudian digantung ke atas,
kepalanya di bawah, dan dia diletakkan di sebuah negeri yang bernama Babil atau Babilonia. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.